Oke, kemudian dari pihak terkait juga belum memberikan identitas soal agama ini. Agamanya semua Muslim? Baik, oleh karena itu dimohon perkenannya yang mulia. Itu yang pojok tangannya yang benar itu, jangan model kayak koboi ya. Itu yang pojok tangannya yang benar itu, jangan model kayak koboi ya. Penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusional. Kalau Anda keberatan sama Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Pak Gibran ini bukan narapidana, bukan kriminal. Dia mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi dan ini biasa. Kalau seorang merasa itu sudah tidak usah diulang-ulang. Ya. Pertanyaan pihak terkait Pak Niko tadi, jawab dulu. Yang mana Pak? Dari penanya dua pihak terkait. Oh, pihak terkait. Yang pertama Pak Oce kan sudah dijawab. Ya. Saya kira dari ajasnya saja, dari lahirnya rahim ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional. Dan implikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba semuanya dirubah, diulang secara total. Mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakebumi sebagai cawapres. Bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab. Kalau seorang merasa itu sudah tidak usah diulang-ulang. Ya. Dari hakim? Oh ya, dari hakim. Jadi kalau saya lihat, karena sifat putusan MK itu adalah self-executing, dia kesampingkan peraturan KPU yang pada saat itu. Dia terapkan putusan MK nomor 90. Tidak ada yang salah. Masa salah putusan MK nomor 90, kemudian diperkuat oleh putusan MK nomor 141. Jadi tidak salah tindakan KPU menerapkan langsung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Tidak salah. Saya yakin itu tidak salah. Bukan itu pertanyaan Pak Hakim tadi. Surat edaran itu kemudian menjadi acuan. Ya. Itu apakah bisa dibenarkan atau kemudian ada sesuatu yang salah? Benar. KPU melaksanakan itu berdasarkan putusan MK. Dikesampingkan PKPU. Itu jawaban saya, Yang Mulia. Baik, satu lagi pertanyaan dari Yang Mulia Pak Prof. Arif, Pak Asrun. Ya, Prof. Asrun. Saya nggak bertanya, tapi ini kan didengar publik di seluruh Indonesia. Memberikan pelajaran pada ahli hukum di Indonesia yang muda-muda. Supaya kita kalau bicara clear ya. Saya pengen tidak bertanya, tapi pengen mohon untuk bisa dicermati bersama-sama sebagai pelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begini Pak Asrun, di dalam halaman 5, makalahnya Prof. Asrun, itu ditulis begini, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat self-executing. Memang secara teoretik Pak Asrun sudah baca disertasinya Pak Marwarar kan? Baca Yang Mulia. Ya, kebetulan itu di Undip, Ya, saya ikut waktu itu ujiannya. Ya, karena saya juga waktu itu jadi dekan, jadi saya tahu persis. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat self-executing dan ada yang non-self. Pak Arsul bisa memasukkan ini sebagai self-executing. Ya, ya. Itu tidak masalah, ya. Karena guru besar itu berpendapat salah, siapa tahu nanti 10 tahun lagi malah jadi teori baru, kan begitu kan. Jadi tidak masalah sebetulnya. Ya. Tapi terus begini, Pak Arsul menyamakan apa yang dilakukan oleh KPU dengan putusan 90 itu betul sudah dilaksanakan. Tapi kemudian kalau Pak Arsul menyatakan putusan Mahkamah nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009 itu sama dengan apa yang dilakukan oleh KPU itu, mohon untuk dicek kembali. Saya belum bisa menyalahkan, tapi dicek kembali. Karena kalau pada waktu itu, kebetulan kemarin saya diingatkan oleh ahli dari 03, Putu Arte, mengatakan bahwa putusan Mahkamah yang nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009 itu diputuskan pada sore hari, malam hari KPU merubah PKPU-nya. Karena pada waktu itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan KPU merubah atau membuat PKPU harus konsultasi DPR. Tapi kemudian ada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengatakan PKPU harus disusun dengan konsultasi DPR. Jadi ini tidak bisa dipersamakan. Ya. Tapi kalau pendapat bahwa putusan Mahkamah nomor 90 itu self-executing dan bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU, itu tidak ada masalah pendapat itu, gitu ya. Tapi yang tidak bisa disamakan dengan 102, karena 102 begitu diputus Mahkamah langsung malamnya Pak Putu Arte yang membuat PKPU baru bahwa mencoblos
tidak perlu di DPT, tapi mencoblos bisa langsung dengan menggunakan identitasnya. Jadi saya tidak bertanya, tapi kita supaya semuanya clear, karena kita berhukum harus presisi, harus cermat. Terima kasih Pak Arsul. Terima kasih Pak Kita Arif. sama-sama guru besar tidak boleh saling mendahului kayak biskota. Terima kasih banyak Pak Terima Arif. kasih. Terima kasih banyak. Baik, Pak Aslun cukup? Cukup Yang Mulia. Baik. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat menegur salah satu saksi ahli yang dihadirkan oleh tim hukum Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Arif menegur karena pose yang dilakukan si saksi ketika pengambilan sumpah sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024. Sebentar Yang Mulia, itu yang pojok tangannya yang benar, jangan model kayak koboi ya. Makasih, kata Arif Hidayat dalam sidang di MK di Jakarta pada Kamis 4 April 2024. Saksi yang ditegur Arif adalah pendiri konsultan politik Saharus Network Hasan Nasbi. Dia ditegur karena memasukkan tangannya ke dalam saku celana ketika akan diambil sumpahnya. Setelah ditegur, Hasan langsung mengeluarkan tangannya. Pengambilan sumpah pun bisa dimulai. Baik Yang Mulia Pak Ridwan Mansur untuk memandu lafaz sumpahnya, kata Ketua MK Suhartoyo. Sebelumnya, MK kembali menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan saksi dan para ahli dari pihak terkait, yakni Prabowo Gibran. Prabowo Gibran menghadirkan 8 saksi, yang salah satunya adalah Hasan Nasbi. Selain Hasan, hadir pula ahli hukum konstitusi Andi Muhammad Asrun, ahli hukum Abdul Khair Ramadan, ahli hukum tata pemerintahan Aminuddin Ilmar, ahli hukum tata pemerintahan Margarito Kamis, ahli hukum Edward Omar Sarif Hiarij atau Edi Hiarij, peneliti Indobarometer M. Kodari, dan Khalil Khairi. Pada jalannya sidang tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Arif Hidayat menyoroti penjelasan ahli dari Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Andi Muhammad Asrun, yang menyamakan putusan nomor 90 PUU strip Romawi 21 2023 dengan putusan nomor 102 PUU strip Romawi 6 2009. Arif mengatakan, langkah KPU dalam menindaklanjuti dua putusan itu tidak bisa disamakan. Saya nggak bertanya, tapi ini didengar publik, memberikan pelajaran kepada ahli hukum yang muda-muda, supaya kalau kita bicara clear ya, kata Arif Hidayat dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta Pusat pada Kamis 4 April 2024. Saya hanya ingin mohon dicermati sama-sama sebagai pelajaran semua. Di dalam halaman 5 di makalah Profesor Asrun ditulis begini, putusan MK bersifat self-executing. Jadi putusan MK itu ada yang bersifat self-executing dan ada yang non-self, sambungnya. Arif mengaku tidak dapat menyalahkan pandangan Andi Asrun yang menilai putusan 90 PUU strip Romawi 21 2023 sebagai self-executing. Namun dia mengatakan jika putusan 90 PUU strip Romawi 21 2023 itu tidak bisa disamakan dengan putusan 102 PUU strip Romawi 6 2009. Pak Asrun bisa memasukkan ini sebagai self-executing. Itu nggak masalah, karena guru besar berpendapat salah, siapa tahu 10 tahun ke depan jadi teori baru kan, nggak masalah sebetulnya, jelas dia. Tapi Pak Asrun menyamakan apa yang dilakukan KPU terhadap putusan 90, itu betul sudah dilaksanakan. Tapi kalau kemudian Pak Asrun menyatakan putusan 102 PUU strip Romawi 6 2009 itu sama dengan apa yang dilakukan KPU, itu mohon dicek kembali. Saya belum bisa menyalahkan tapi mohon dicek kembali. Lanjutnya,
Arif mengatakan saat MK memutuskan perkara 102/PUU/Romawi 6/2009, belum ada aturan yang mengharuskan KPU dalam membuat PKPU harus berkonsultasi kepada DPR. Sebab itu, kata dia, KPU pada saat itu dapat langsung mengubah PKPU ketika perkara 102/PUU/Romawi 6/2009 telah diputuskan. Menurutnya, kondisi saat itu berbeda dengan saat ini, di mana saat ini sudah ada putusan yang memerintahkan KPU dalam membuat produk hukum harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Jadi, ini tidak bisa dipersamakan. Tapi kalau berpendapat putusan 90 strike X cutting dan bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU, tidak ada masalah pendapat itu, ujarnya. Tapi tidak bisa disamakan dengan putusan 102. Karena putusan 102 langsung malamnya Pak Putu Arta atau Ketua KPU saat itu mengubah PKPU baru kalau mencoblos tidak perlu di DPT, tapi mencoblos bisa dengan identitasnya. Saya ingin semuanya clear, harus cermat, harus persis. Sama-sama guru besar tidak boleh mendahului seperti bis kota, imbuh dia.